Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun dimanapun teman-teman berada. And welcome back to my channel. Kali ini kita berjumpa lagi dalam kesempatan silaturahmi berbagi ilmu pelayanan dukungan psikososial, di mana kegiatan layanan dukungan psikososial ini seringkali diberikan oleh rekan-rekan kita, para relawan, kepada para penyintas atau korban terdampak bencana. Jadi kegiatan ini dilakukan oleh teman-teman relawan untuk memberikan support kepada para penyintas yang ada di daerah-daerah terdampak bencana. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kresno Aji Setionegoro. Saat ini saya bertugas di Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam pada Kementerian Sosial Republik Indonesia selaku analis bencana. Oke, teman-teman sekalian, sebelum kita jauh membahas tentang layanan dukungan psikososial, kita akan membahas psikososial itu apa. Jadi agar kita sama memiliki frame terkait dengan psikososial itu seperti apa sih. Jadi secara konsep, psikososial itu terdiri dari dua kata. Yang pertama terkait dengan psiko atau psikologis, lalu yang kedua adalah kata sosial. Psiko atau psikologis itu terkait dengan hubungan internal, terkait dengan emosional seseorang, baik itu berupa pikiran, perasaan, rasa kepercayaan yang dimiliki seseorang. Lalu setelah itu terkait dengan sosial, itu adalah sebuah hubungan dari eksternal, hubungan yang dimiliki atau yang dibangun oleh seseorang dengan baik itu dengan orang lain ataupun dengan lingkungan sekitarnya. Jadi secara umum psikososial bisa kita maknai sebagai sebuah hubungan yang dinamis antara aspek psikologis dan aspek sosial, di mana saling berinteraksi dan mempengaruhi secara berkelanjutan dan memiliki dampak terhadap seseorang. Berbicara tentang dampak psikososial itu ada dua. Yang pertama adalah dampak secara psikologis maupun dampak secara sosial. Jadi dampak secara psikologis itu merupakan sebuah dampak yang dapat mempengaruhi pikiran, keyakinan, perasaan, dan perilaku seseorang. Sedangkan dampak sosial itu adalah sebuah dampak yang mempengaruhi hubungan sosial seseorang, baik itu dengan keluarga, teman, lingkungannya, masyarakat, kegiatan-kegiatan ke masyarakat, dan lain hal sebagainya. Jadi itu adalah pengertian tentang psikososial, yaitu hubungan yang dinamis, saling berinteraksi dan berkelanjutan, dan memiliki dampak secara langsung terhadap seseorang. Lalu kita akan membahas tentang layanan dukungan psikososial itu sendiri. Sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, layanan dukungan psikososial itu merupakan sebuah kebutuhan dasar bagi penyintas bencana. Jadi kegiatan ini memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan secara psikologis seseorang maupun masyarakat terdampak bencana agar tetap berfungsi secara optimal pada saat terjadi sebuah krisis dalam situasi bencana. Lalu apa sih manfaatnya terkait dengan layanan dukungan psikososial? Yang pertama, dalam membantu seseorang untuk mengurangi beban emosi, mengembalikan fungsi sosialnya, mengurangi resiko berkembangnya stres atau reaksi normal menjadi reaksi yang tidak normal, lalu dapat meningkatkan kemampuan seseorang dalam memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi pasca bencana
lalu membantu para relawan atau pekerja kemanusiaan untuk mengatasi masalah psikologis yang muncul akibat dari situasi yang dihadapi. Jadi layanan dukungan psikososial ini diberikan tidak hanya kepada masyarakat atau seseorang yang menghadapi masalah pasca bencana, tapi juga bisa diberikan kepada rekan-rekan relawan yang pada saat itu berada di lokasi bencana agar tidak stres dalam memberikan pelayanan penanganan bencana di lokasi terdampak bencana. Itu terkait dengan layanan dukungan psikososial. Baik, kita tadi sudah membahas sedikit banyak tentang apa itu psikososial, lalu apa itu layanan dukungan psikososial. Mungkin kita bisa secara bersama-sama menyimpulkan bahwa layanan dukungan psikososial adalah sebuah pertolongan pertama secara psikologis. Mungkin kesehariannya teman-teman lebih familiar ya terkait dengan pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, apa bentuknya dalam pertolongan pertama pada kecelakaan adalah sebuah tindakan untuk menolong korban kecelakaan. Sedangkan dalam kondisi kebencanaan, dalam penanganan bencana yang ada di suatu daerah terdampak, layanan dukungan psikososial itu diberikan kepada penyintas sebagai sebuah pertolongan pertama secara psikologis. Jadi bisa dikatakan sebuah tindakan yang diberikan kepada penyintas terdampak bencana secara psikologis. Tindakan ini tindakan yang dilakukan atau yang diberikan dengan durasi yang singkat kepada seseorang yang baru saja mengalami kondisi kebencanaan atau mengalami kondisi krisis, untuk kita bersama-sama membantu dan mencegah timbulnya dampak psikologis yang lebih mendalam terhadap penyintas tersebut. Lalu tahapan dan prinsip-prinsip apa saja sih yang ada dalam kegiatan layanan dukungan psikososial? Seperti yang kita lihat, tahapan-tahapan dalam kegiatan layanan dukungan psikososial itu adalah, yang pertama adalah untuk memberikan pemenuhan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar apa? Kebutuhan dasar secara psikologis. Bagaimana caranya? Tahapannya adalah dengan cara kita menjadi pendengar yang baik. Lalu kita ikut merasakan apa yang dirasakan oleh penyintas tersebut. Lalu kita memberikan masukan bagaimana cara mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh penyintas tersebut. Lalu kita arahkan penyintas tersebut agar kembali memiliki motivasi untuk bangkit. Jadi tahapan-tahapannya seperti itu. Jadi tahapannya adalah kita untuk memberikan kebutuhan dasar, untuk memenuhi kebutuhan dasar penyintas secara psikologis. Lalu kita menjadi pendengar yang baik bagi penyintas tersebut, lalu ikut merasakan apa yang dia rasakan, lalu kita memberikan masukan, saran terkait apa yang harus dilakukan selanjutnya, dan yang terakhir kita mengarahkan penyintas tersebut untuk kembali bangkit kepada proses kondisi normal. Tahapan-tahapan ini didukung oleh kegiatan. Nah, tahapan-tahapan ini harus didukung oleh prinsip pelayanan dukungan psikososial. Pertama adalah kita harus memiliki rasa percaya, atau yang pertama kita memiliki rasa percaya. Di sini memiliki rasa percaya adalah kita mempercayai, membuka kepercayaan, menumbuhkan rasa percaya dari penyintas kepada kita atau sebaliknya, agar penyintas tersebut mau bercerita tentang kondisinya, permasalahannya seperti apa. Jadi kita harus bisa menumbuhkan rasa percaya di antara kedua belah pihak, antara petugas pelayanan dukungan
psikososial dengan penyintasnya. Lalu secara prinsip juga sebagai seorang petugas yang memberikan pelayanan dukungan psikososial itu harus bisa menjaga kerahasiaan. Jadi ketika penyintas itu bercerita, berkeluh kesah, curhat, apa yang disampaikan adalah sebuah kerahasiaan yang hanya diketahui oleh petugas tersebut. Jadi tidak boleh diumbar ke siapapun. Lalu kita ikut menentukan proses lalu kita juga ikut serta membantu menentukan pengambilan keputusan penyintas tersebut. Selanjutnya ketika kita sharing atau bersosialisasi dengan penyintas dalam kegiatan layanan dukungan psikososial ini, kita tidak boleh menghakimi mereka. Karena apa? Seorang petugas itu harus bersikap netral. Jadi kita tidak boleh menghakimi kondisi keadaan penyintas tersebut. Dan yang terpenting adalah sebagai seorang petugas pemberi pelayanan dukungan psikososial harus menjunjung tinggi kearifan lokal yang berlaku di daerah terdampak tersebut. Jadi kita sebagai petugas harus menjunjung tinggi adat istiadat atau kearifan lokal yang berlaku di daerah tersebut. Lalu apa tujuan kenapa kita memberikan dukungan psikososial kepada penyintas dan kapan itu harus diberikan? Tujuannya adalah yang pertama adalah pemberdayaan penyintas dalam kegiatan layanan dukungan psikososial ini sebagai bukti bahwa penyintas ada melakukan proses pemulihan. Jadi tujuannya itu kita memberdayakan masyarakat, bersosialisasi dengan masyarakat sebagai bukti bahwa ada proses pemulihan psikologis masyarakat atau penyintas yang terdampak bencana tersebut. Lalu yang kedua, sebagai bentuk pemberdayaan untuk dapat kita ketahui sejauh mana seseorang atau masyarakat yang terdampak bencana tersebut mampu melalui berbagai pengalaman tersebut dengan kapasitas yang dimiliki. Jadi ada rasa untuk bangkit. Dengan adanya layanan dukungan psikososial ini, tujuannya adalah memberdayakan masyarakat untuk kembali bangkit menghadapi masa depan yang lebih baik. Nah, lalu kapan idealnya pemberian dukungan psikososial ini kepada para penyintas terdampak bencana? Yang perlu digarisbawahi adalah oleh teman-teman, kita harus dapat memastikan kondisi secara psikologis penyintas. Karena apa? Tidak semua orang penyintas terdampak bencana itu mengalami gangguan psikologis. Lalu yang kedua, adanya kelompok-kelompok rentan yang bermasalah pada kondisi psikologis mereka. Dalam konteks bencana, kelompok masyarakat itu akan memperlihatkan masalah-masalah sosial yang baru dan masalah-masalah psikologis yang berbeda-beda. Jadi kita harus tahu ketika pada kondisi kebencanaan, kita harus tahu kelompok-kelompok masyarakat mana saja atau kelompok-kelompok rentan mana saja yang memperlihatkan gelagat bahwa dengan terjadinya bencana tersebut timbul masalah-masalah baru, masalah-masalah sosial, konflik-konflik sosial yang baru, baik itu secara umum ataupun secara psikologis. Karena apa? Pada saat kondisi kebencanaan itu, psikologis penyintas terdampak bencana itu akan berbeda-beda. Lalu kapan harus diberikan? Kita harus tahu dulu, kita harus banyak mencari informasi tentang kebutuhan terkait dengan kondisi dukungan, terkait dengan kondisi untuk dapat memberikan dukungan psikososial kepada para penyintas tersebut. Tadi kita sudah membahas tentang tahapan dan prinsip layanan dukungan psikososial,
lalu kita juga sudah membahas tentang tujuan dan kapan idealnya layanan dukungan psikososial itu diberikan. Nah, kita sekarang harus mengetahui kenapa layanan dukungan psikososial itu harus diberikan pada penyintas yang terdampak bencana. Karena apa? Secara psikososial, dampak yang dialami oleh penyintas terdampak bencana sebuah reaksi yang muncul pasca bencana, dan itu merupakan reaksi yang wajar dikarenakan berada dalam situasi yang tidak wajar atau abnormal. Jadi kondisi psikologis penyintas yang mungkin terguncang atau timbul trauma itu merupakan hal yang wajar pada kondisi yang abnormal atau kondisi yang tidak wajar. Jadi itu dampak secara psikososial bencana bagi para penyintas terdampak bencana yang sering terjadi di lapangan. Lalu dampak psikososial apa saja yang sering kali terjadi atau yang sering kali dirasakan oleh para penyintas terdampak bencana? Yang pertama adalah dampak secara fisiologis, perasaan, pikiran, perilaku, dan hubungan sosial, di mana memiliki ciri-ciri yang berbeda. Secara fisiologis itu akan merasakan jantung berdebar, kepala pusing, keringat dingin, pucat, merasakan sakit, dan lain hal sebagainya. Lalu dampak psikososial terkait dengan perasaan itu akan seringkali akan merasakan rasa sedih, cemas, panik, merasa bersalah, dan lain hal sebagainya. Lalu pikiran akan sering terjadi itu bingung mereka mau ngapain sih, lalu sulit konsentrasi, lalu teringat kejadian-kejadian sebelumnya. Itu yang sering terjadi pada saat pasca bencana. Lalu secara perilaku mereka akan sering mondar-mandir, lalu sering sulit tidur karena masih mengingat kejadian bencana yang mereka alami, tidak enak makan, lalu mimpi buruk, dan lain hal sebagainya. Lalu terkait dengan hubungan sosial, akan menarik diri dari lingkungannya, menyendiri, atau kadang seringkali akan timbul konflik baru atau membuat konflik dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Egois, mementingkan diri sendiri, tidak peduli, dan lain hal sebagainya. Itu dampak-dampak psikososial yang sering terjadi di lokasi-lokasi terdampak bencana. Lalu tujuan dukungan psikososial itu secara garis besar adalah tujuannya adalah sebagai proses pemulihan. Jadi clue yang perlu digarisbawahi adalah kenapa layanan dukungan psikososial itu penting diberikan kepada para penyintas terdampak bencana, karena layanan dukungan psikososial ini merupakan proses atau bagian dari proses pemulihan penyintas untuk kembali bangkit, untuk memperbaiki diri, atau untuk menghadapi masa depan yang akan datang. Dan sebagai catatan, penyebutan korban merupakan penyintas. Karena apa? Ada alasan-alasan yang mendasari. Ketika seseorang atau masyarakat terdampak bencana disebut sebagai korban, itu akan timbul secara sadar ataupun tidak sadar, akan timbul rasa tidak memiliki kendali atas situasi yang terjadi, sehingga mereka akan terus berpangku tangan ke ketergantungan. Lalu timbul rasa pasrah atas kondisi yang mereka hadapi pasca bencana, sehingga
penyebutan korban saat ini adalah penyintas. Kenapa begitu? Dengan adanya layanan dukungan psikososial dan penyebutan masyarakat terdampak atau seseorang yang mengalami terdampak bencana sebagai penyintas, dengan adanya layanan dukungan psikososial ini akan memberikan motivasi secara aktif, inisiatif secara nyata kepada masyarakat terdampak untuk dapat lebih terbuka untuk mengendalikan kondisi, untuk mengendalikan situasi-situasi kebencanaan yang terjadi. Jadi mereka akan, efeknya adalah mereka akan berusaha, berupaya, lalu terlibat aktif untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul pasca terjadinya bencana. Jadi bisa dikatakan penyebutan korban itu adalah negatif, agar menjadi hal yang positif dalam penanganan bencana, baik dalam kegiatan layanan dukungan psikososial atau layanan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya, kita menyebut masyarakat yang terdampak sebagai penyintas. Jadi sudah tidak disebut mereka sebagai korban lagi. Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini bersama Kak Faki dan juga siapa nih? Moki. Ya, Moki. Hari ini kita lagi ada di mana? Di Sumedang. Iya, di Sumedang teman-teman. Hari ini Kak Faki bersama Moki dan tentunya Kementerian Sosial hari ini berada di pengungsian yang ada di Sumedang. Baik teman-teman sekalian, jadi kita sudah mengetahui apa itu psikososial, lalu layanan dukungan psikososial, dan proses sampai dengan kenapa harus diberikan layanan dukungan psikososial. Proses layanan dukungan psikososial itu memiliki beberapa tahapan yang harus disiapkan. Yang pertama adalah persiapan, koordinasi, asesmen, rencana intervensi, pelaksanaan intervensi, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan serta rekomendasi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita langsung ke persiapan. Dalam kegiatan layanan dukungan psikososial ini adalah merupakan kegiatan teamwork atau kerjasama tim. Sehingga dengan adanya kerjasama tim ini kita harus menunjuk satu orang sebagai koordinator, di mana koordinator yang ditunjuk harus memiliki pengalaman terkait dengan layanan dukungan psikososial ini serta berkompeten di layanan dukungan psikososial. Lalu yang kedua, dalam teamwork ini anggota harus memiliki keragaman keahlian. Jadi diusahakan dalam sebuah teamwork layanan dukungan psikososial itu tidak hanya penguasaan satu bidang saja. Jadi sangat direkomendasikan dalam teamwork layanan dukungan psikososial itu terdiri dari beberapa keahlian. Contoh terkait dengan keahlian bagaimana memberikan pelayanan dukungan sosial terhadap anak, pada lansia, penyandang disabilitas, lalu penyandang HIV/AIDS, wanita dewasa, wanita hamil, perempuan remaja, pria dewasa, atau pihak-pihak lainnya. Selain itu, dalam proses persiapan, tim layanan dukungan psikososial itu harus menyiapkan peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Dan peralatan-peralatan ini berfungsi sebagai bahan kontak yang disesuaikan pada kebutuhan di lapangan. Serta yang terpenting adalah dalam memberikan pelayanan dukungan psikososial, tim itu harus menggunakan atribut atau seragam sebagai identitas tim.
Jadi teamwork ini harus memiliki koordinator, lalu harus memiliki beberapa anggota dengan kecakapan yang berbeda-beda, sehingga dalam pemberian pelayanan dukungan psikososial ini dapat bersinergi. Dan yang terpenting, jangan lupa dalam persiapannya harus dipikirkan tentang peralatan-peralatan apa saja sebagai bahan pendukung, sebagai bahan kontak, lalu menggunakan atribut sebagai identitas tim layanan dukungan psikososial. Lalu yang kedua, tim layanan dukungan psikososial harus melakukan koordinasi. Yang pertama adalah berkoordinasi kepada pemerintah setempat tentang rencana pelaksanaan kegiatan layanan dukungan psikososial. Lalu berkoordinasi dan mengidentifikasi organisasi-organisasi apa saja yang berada di lingkungan kejadian bencana tersebut, sehingga dapat kita ajak bersama-sama memberikan pelayanan dukungan psikososial kepada para penyintas. Lalu kita juga harus berkoordinasi kepada pemerintah setempat terkait dengan rencana kegiatannya apa, jadwalnya kapan, jenis kegiatannya seperti apa. Jadi item-item itu harus dikoordinasikan kepada pemerintah setempat. Lalu yang terakhir adalah kita harus mengkoordinasi terkait dengan bagaimana kita bisa memberdayakan potensi-potensi masyarakat yang ada di lingkungan kejadian bencana tersebut. Kenapa begitu? Kita harus menggandeng pemerintah setempat, harus menggandeng organisasi lokal, lalu harus berkoordinasi terkait dengan pemberdayaan potensi-potensi masyarakat yang ada. Yang harus diingat, yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kita harus menjunjung tinggi tentang kearifan lokal yang berlaku di wilayah tersebut. Jadi tidak serta-merta kita asal-asal melakukan kegiatan layanan dukungan psikososial. Memang tujuan kita baik, tapi belum tentu baik ketika dilaksanakan tanpa berkoordinasi. Jadi diharapkan siapapun teman-teman yang melakukan kegiatan pelayanan dukungan psikososial, jangan lupa berkoordinasi. Sukses tidaknya kegiatan layanan dukungan psikososial di wilayah terdampak itu kuncinya ada di koordinasi. Baik, kita lanjut ke tahapan yang ketiga terkait dengan asesmen atau identifikasi. Kegiatan ini harus dilakukan secara berjenjang, lalu harus dapat mengidentifikasikan kelompok-kelompok rentan yang ada, kelompok anak, kelompok disabilitas, kelompok lansia, ibu hamil, pria dewasa, atau lain hal sebagainya. Lalu memperhatikan penyintas, harus diidentifikasi penyintas-penyintasnya itu, pengelompokan penyintas itu juga harus dilakukan berdasarkan jenjang usia, umur, dan jenis kelamin. Lalu mengutamakan kondisi dan situasi penyintas. Jadi ketika penyintas itu sedang dalam kondisi psikologis berat, jadi kita mungkin bisa memprioritaskan pelayanan dukungan psikososial itu secara terpisah, jadi tidak disatukan dalam satu kesatuan oleh penyintas lainnya. Jadi proses identifikasi atau asesmen awal ini sangat-sangat penting agar kita dapat menentukan rencana intervensi terkait dengan kegiatan layanan dukungan psikososial. Baik, kita lanjutkan. Kita tadi sudah berbicara tentang persiapan apa saja yang harus disiapkan dalam kegiatan layanan dukungan psikososial, lalu terkait dengan koordinasi, lalu terkait dengan asesmen atau identifikasi, lalu kita akan berbicara tentang aksi. Sebelum kita melakukan aksi dalam kegiatan layanan dukungan psikososial, kita harus memiliki rencana-rencana intervensi. Rencana-rencana intervensi ini dalam pelayanan dukungan psikososial apa saja. Kita harus bisa menganalisa skala-skala prioritas apa saja yang bisa diberikan dalam kegiatan layanan dukungan psikososial, dari
Jadi skala prioritas itu kita harus bisa merencanakan terkait kebutuhan-kebutuhan mendesak apa saja yang dibutuhkan oleh penyintas. Lalu ketersediaan SDM-nya ada atau tidak. Lalu kita harus bisa menentukan nama kegiatan, waktunya kapan, tempatnya di mana, lalu sasaran kegiatannya siapa. Tujuannya juga kita harus bisa menentukan tujuan kegiatan layanan dukungan psikososial ini untuk apa. Lalu menentukan jenis kegiatannya bagaimana, apakah dengan bermain untuk kelompok anak-anak, baca tulis untuk kelompok anak-anak, lalu memasak untuk kelompok perempuan, remaja dan dewasa, atau lain hal sebagainya. Lalu yang terpenting dalam rencana intervensi, kita harus bisa menentukan indikator keberhasilan. Nah, indikator keberhasilan ini tergantung kondisi yang teman-teman hadapi di lapangan. Apa saja contohnya? Mungkin bisa dicontohkan adalah indikator penentuan keberhasilan adalah untuk kelompok perempuan dewasa. Itu dengan tadi karena kita sudah menentukan jenis kegiatannya adalah memasak. Nah, apakah dengan cara kita memberikan layanan dukungan psikososial berupa kreasi memasak yang dilakukan oleh para penyintas ini dapat dijual atau tidak, atau memiliki daya minat atau tidak. Jadi itu indikator-indikator keberhasilan. Ketika untuk kelompok anak-anak, ketika kita menentukan jenis kegiatannya adalah membaca dan menulis, indikator keberhasilannya adalah apakah anak tersebut sudah dapat menguasai bagaimana cara menulis yang baik atau bagaimana cara membaca yang baik sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau IED. Itu merupakan contoh-contoh penentuan indikator keberhasilan dalam kegiatan layanan dukungan psikososial. Jadi teman-teman yang bertugas dalam memberikan pelayanan dukungan psikososial harus dapat memberikan skala-skala prioritas apa saja yang harus dilakukan pada rencana-rencana intervensi. Lalu yang kelima, pelaksanaan intervensi. Karena sudah kita rencanakan sebelumnya, pada saat pelaksanaan intervensi ini kita harus tahu bagaimana mengimplementasikannya. Dalam pelaksanaan kegiatan intervensi layanan dukungan psikososial, yang harus digarisbawahi dan harus menjadi perhatian secara khusus buat teman-teman adalah kita harus memperhatikan kearifan lokal yang berlaku di sana. Jadi kita tidak boleh semena-mena tidak memperhatikan kearifan lokal yang berlaku di sana. Jadi kita harus menghargai, walaupun di dalam kondisi bencana, kita sebagai pendatang ke lokasi tersebut harus tetap menjunjung tinggi kearifan lokal yang berlaku di sana. Lalu dalam pelaksanaannya kita harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Kalau kita tidak paham bahasa daerah lokasi di sana, lebih baik menggunakan bahasa Indonesia dan memberikan metode-metode yang mudah dipahami oleh para penyintas. Dan yang terpenting dalam pelaksanaannya, usahakan semaksimal mungkin dalam pelaksanaan intervensi ini mengacu pada rencana intervensi. Jadi rule of conditionnya atau garis kondisinya atau pelaksanaan intervensi ini harus sesuai dengan rencana yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu dalam kegiatan layanan dukungan psikososial itu ada kegiatan monitoring dan evaluasi. Jadi yang saya garis bawahi di sini, kegiatan monitoring dan evaluasi ini adalah dua kegiatan yang berbeda namun disatukan dalam satu kesatuan sebagai bentuk pengendalian suatu kegiatan, tapi fokusnya yang berbeda.
Kalau monitoring itu dilakukan pada saat kegiatan berlangsung untuk memastikan sudah sesuai rencana atau tidak prosesnya. Apakah capaian kegiatan ini sudah sesuai rencana atau tidak. Itu kegiatan monitoring. Lalu pada saat kegiatan sudah selesai, untuk kita mengetahui hasil akhirnya apakah itu berjalan baik atau tidak, itu kita akan lakukan sebuah evaluasi. Seperti halnya gambar di sebelah kanan, itu terkait dengan siklus manajemen, monitoring, evaluasi. Kita sudah rencanakan, perencanaan itu dalam kegiatan persiapan dan koordinasi, lalu perencanaan intervensi, nah itu masuk ke dalam kolom perencanaan, lalu kegiatan pelaksanaan intervensinya ada di kolom pelaksanaan, lalu kita evaluasi, kita monitoring dan kita evaluasi kegiatan tersebut, lalu kita lakukan tindakan ini berupa laporan ataupun evaluasi, dan itu harus memiliki umpan balik yang baik antara tim layanan dukungan psikososial, ada umpan balik dari pemerintah setempat, ada umpan balik dari penyintas yang kita berikan layanan dukungan psikososial. Lalu yang terakhir, laporan dan rekomendasi. Dalam setiap kegiatan apapun itu, kita harus menyusun laporan kegiatan secara lengkap dan terperinci. Tujuannya adalah untuk dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak lain tentang kegiatan layanan dukungan psikososial yang telah dilakukan, lalu memberikan rekomendasi apakah kegiatan yang sudah dilakukan itu perlu ditindaklanjuti atau perlu dilanjutkan atau tidak. Itu sebagai bahan rujukan kepada pihak-pihak terkait atas rekomendasi selama kegiatan pelayanan dukungan psikososial. Jadi dari persiapan sampai pelaporan dan rekomendasi ini adalah satu kesatuan kegiatan dalam kegiatan layanan dukungan psikososial yang tidak bisa terpisahkan. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang kegiatan layanan dukungan psikososial. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat baik untuk diri saya pribadi maupun buat teman-teman sekalian, dan dapat diimplementasikan menjadi dasar acuan dalam kegiatan pelayanan dukungan psikososial yang ada di lapangan. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share pada teman-teman lain agar ilmu ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai acuan dalam kegiatan layanan dukungan psikososial. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh teman-teman sekalian. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Surabaya Metal.